Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ruth Harriet Faidiban, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Medical Education. Saya salah satu dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Sorong pada prodi D3 Keperawatan Manokwari dengan bidang ilmu keperawatan. Saya mengajar beberapa mata kuliah pada semester ganjil dan genap. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah keperawatan jiwa pada semester 5 dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari teori 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Penyampaian materi secara tim teaching selama 16 minggu dan 2 minggu digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah 1. Lulusan mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial, dan juga gangguan jiwa. Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Materi pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa yang saya ampuh adalah konsep asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, praktika asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan, konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan citra tubuh, praktika asuhan keperawatan pasien dengan gangguan citra tubuh. Yang berikut konsep asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan, praktika asuhan keperawatan pasien dengan kehilangan, kemudian konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan harga diri rendah, praktika asuhan keperawatan pasien dengan harga diri rendah, konsep asuhan keperawatan pasien dengan isolasi sosial, praktika asuhan keperawatan pasien dengan isolasi sosial, kemudian konsep asuhan pada pasien dengan gangguan sensorik persepsi halusinasi, praktika asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi, konsep pasien dengan perilaku kekerasan, praktika asuhan keperawatan pasien dengan perilaku kekerasan, kemudian konsep asuhan keperawatan pasien dengan defisit perawatan diri, dan praktika
asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini, saya awali di awal pertemuan. Saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dengan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian biasanya saya akan menjelaskan bobot dari materi yang saya berikan dengan penilaian, bobot penilaian. Ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 25%, penugasan 20%, kehadiran 10%, dan praktikum 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan jiwa dengan materi praktikum asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, mahasiswa dan mahasiswi, pada siang hari ini kita akan meneruskan perkuliahan kita di minggu yang lalu terkait dengan perawatan jiwa. Materi kita minggu lalu adalah tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Kita udah belajar tentang konsepnya, dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita melakukan pengkajian untuk asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan. Nanti saya akan memulai dengan skenario. Ada kasus, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan kita akan melakukan prakteknya, ya. Ya, bagaimana? Masih semangat ya? Masih. Saya mau cek ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep keperawatan jiwa yang berkaitan dengan asuhan perawatan pada pasien dengan kecemasan. Ada berapa sih tingkatan dari kecemasan itu? Ada 4. Coba salah satu sebutkan apa saja? Ada kecemasan yang ringan, kemudian sedang, berat, sama yang terakhir panik. Berarti ada 4 ya. Ada 4 level tingkatan kecemasan. Nah, Ibu akan menjelaskan, kemudian akan kita praktekkan ya. Di sini yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi dan apa? Kecemasan ini hampir setiap orang mengalami. Pasti mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan ini juga pernah mengalami kecemasan ya. Nah, cuman cara mengatasinya mungkin ada yang diam saja, ada yang tidak tahu, ada yang cuap-cuap di internet, ya toh. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa membantu pasien yang mengalami kecemasan sehingga mereka bisa menurunkan kecemasan itu kembali ke kecemasan yang lebih ringan, karena kecemasan itu hal yang wajar. Kita bisa lihat skenario yang akan kita selesaikan permasalahannya. Di sini seorang perempuan umur 40 tahun, pasiennya di ruang rawat inap, dia mengeluh khawatir dengan operasi yang akan dijalaninya. Pasien akan dilakukan tindakan operasi myomectomy, itu pengangkatan kandungan, ya, karena ada myomnya. Nah, hasil wawancara pasien tampak tegang. Ketika wawancara dengan pasien, dia tegang, kemudian gelisah, dia sulit konsentrasi, dan sering bertanya tentang tindakan operasi yang akan dilakukan. Apakah dengan data sedikit ini kita sudah bisa menentukan masalah dari pasien? Oh, kita harus gali lagi. Kita harus gali lagi ya, supaya kita bisa menentukan ini ada di level mana tingkat kecemasan pasiennya, tidak? Dan
sehingga ini perlu dilakukan anamnesis secara lebih lengkap, ya. Dan kita harus menentukan tingkat ansiedasnya ini ada di level mana. Tadi sudah dikatakan ada 4 level. Nah, untuk menentukan dia ada di level ringan atau ada di level sedang, level berat, atau level panik atau sangat berat, itu perlu kita menggali lagi, ya, menggali lingkungannya sehingga ketika kita menetapkan diagnosa itu tidak meleset, tidak salah gitu ya, karena dari diagnosa yang kita temukan pada pasien ini akan menentukan apa yang kita rencanakan ya untuk menyelesaikan masalah pasien ya. Nah, sehingga dengan pengkajian yang tepat, penentuan diagnosa yang tepat, kita akan merencanakan tindakan yang akan kita lakukan juga sesuai. Saya tanya, mahasiswa sudah belajar tentang diagnosa yang kita pakai yang PPNI ya. Nah, nanti tugasnya adalah melihat lagi diagnosa yang ada terkait dengan kecemasan. Karena kalau di diagnosa itu apa yang diperhatikan? Data yang diperhatikan pada pengkajian di diagnosa buku referensi itu apa yang diperhatikan? Ada data subjektif, ada data objektif, kemudian ada data yang sifatnya mayor dan minor. Ada yang bisa jelaskan yang dimaksud dengan data subjektif itu apa? Itu Ciko, silakan. Data subjektif. Data subjektif itu data yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Ciko. Jadi data yang dikeluhkan atau yang disampaikan oleh pasien. Kalau yang data objektif, yang bagaimana data objektif itu? Tadi sudah disampaikan subjektif. Yang objektif ada yang bisa? Data objektif itu data yang kita lihat. Petugas itu yang perawat medis melihat dari pasien. Oke, hasil observasi, kemudian pengukuran, ya, dari hasil real yang didapatkan oleh perawat ketika melakukan pengkajian. Nah, biasanya setelah data-data ini kita dapatkan dari pasien, kita akan lakukan apa? Dikelompokkan atau diklasifikasikan. Betul sekali. Tangan buat dia. Ya, setelah kita dapatkan, kita klasifikasi, baru kita analisis. Betul sekali. Untuk penanganan dari pasien yang mengalami kecemasan, tindakan yang akan dilakukan nanti kita bisa membuka di SIK ya. Nah, ada manajemen untuk kecemasan itu nanti tinggal dilihat di situ kira-kira yang bisa dipakai. Nah, Ibu akan memulai bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pasien ya. Selamat pagi Ibu Ratna. Ini dengan Ibu Ruth, suster yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti Ibu saya akan bertugas dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Gimana Ibu? Oh, kelihatannya murung. Sudah sarapan pagi? Oh, sudah. Terus Ibu apa yang dipikirkan Bu? Boleh kita bercerita? Oke, Ibu kenapa gelisah ya? Ibu khawatir. Oh, rencana operasinya iya rencananya Ibu akan operasi. Terus yang menjadi kekhawatiran Ibu gimana? Oh, Ibu takut. Sebelumnya Ibu pernah ada operasi yang lain? Ternyata tidak ada ya.
Makanya ini baru pertama kali Bu ya. Oke, khawatirnya tentang apa Ibu? Oh, oke, ya. Oh ya. Takutnya Ibu nggak punya anak lagi ya. Oh ya, Ibu belum punya anak. Ya. Tapi ini kan demi kesehatan Ibu juga. Saya yakin perasaan Bapak terhadap Ibu sebagai istrinya pasti terluka ya. Tidak sampai seperti yang Ibu pikirkan. Ini bikin Ibu nggak tidur ya. Oh, semalam-malam Ibu berpikir terus ya tentang masalah ini. Oke Ibu, saya nanti melakukan pemeriksaan beberapa tekanan darah, kemudian nadinya ya, supaya kita memastikan kondisi Ibu dalam keadaan stabil gitu ya. Iya, nanti kita bercerita lebih banyak lagi. Ibu boleh kok panggil kami untuk curhat juga boleh. Kami siap Ibu membantu Ibu. Ya, untuk mengurangi kekhawatiran Ibu, nanti kita diskusikan. Kemudian ada tindakan yang bisa kita lakukan, bisa Ibu praktekkan dan bisa mengurangi perasaan yang Ibu rasakan saat ini. Ya Ibu, baik. Saya siapkan alat-alat dulu ya Bu untuk memeriksakan tekanan darah Ibu, kemudian nadi, pernapasan, gitu ya Ibu ya. Baik ya. Ibu istirahat dulu sebentar, saya akan kembali. Ya, selamat pagi Ibu. Nah Ibu, saya sudah memeriksa tekanan darahnya, saya sudah menghitung nadinya, pernapasan. Memang ada peningkatan ya Bu. Jadi kalau Ibu mengalami kecemasan akan mempengaruhi tanda-tanda vital. Artinya ketika periksa tensi, periksa nadi itu akan meningkat. Nah, supaya tekanan darah, nadinya semua bisa turun kembali ke posisi normal, kita nggak pusing, itu nanti kita akan melakukan treatment tertentu untuk bisa membantu itu ya. Nanti dengan relaksasi napas dalam, bisa ya Ibu. Nah, nanti Ibu diajarkan, oke, supaya Ibu punya pernapasan itu bisa Ibu kendalikan. Karena kalau mempengaruhi fisik Ibu, sakitnya nanti bertambah, nanti operasinya bisa tidak jadi dilakukan. Saya oke, nanti sebentar kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Ibu akan saya ajarkan, kemudian Ibu melakukan. Mudah-mudahan tanda-tanda vital yang tadi tinggi itu bisa terlakukan untuk Ibu. Selain itu, Ibu bisa tidur tenang, nafsu makan yang Ibu nggak mau makan itu bisa bertambah, supaya fisik Ibu menjadi kuat, semangat, operasinya bisa berjalan dengan lancar. Itu ya Ibu ya. Oke, siap dibantu Ibu ya. Ibu untuk relaksasi napas dalam itu kita akan melakukan tarik nafas dalam dari hidung, kemudian Ibu hitung di dalam hati 1, 2, 3, 4 sambil tahan nafasnya. Setelah itu baru Ibu hembuskan kembali lewat hidung. Kalau Ibu rasa tidak mampu, bisa Ibu tiup lewat mulut. Gitu ya. Kita coba ya Ibu ya. Oke, lihat dulu suster melakukan, kemudian nanti Ibu mencoba lagi. Bisa? Iya. Oke, tarik nafasnya dari hidung Ibu. Keluarkan. Jadi di dalam hati kita hitung 1, 2, 3, 4.
dihembuskan kembali. Kita lakukan beberapa kali ya Ibu, bisa 4 kali. Setelah itu kita napas biasa, kemudian kita tarik napas dalam lagi, relaksasi lagi gitu ya. Nanti sambil Ibu rasakan perasaannya lebih tenang, lebih rileks, sehingga stresnya juga menurun gitu ya. Oke, kita coba lagi Ibu, tarik nafas sama-sama dari hidung. Tarik lagi. Sekali lagi. Oke, seperti itu Ibu ya. Nanti nih ulang lagi. Sekarang Ibu boleh nafas seperti biasa. Seperti itu, tindakan relaksasi nafas dalam. Ya. Jadi kalian yang sudah belajar hari ini akan mempraktekkan ini di kelompok kalian masing-masing. Semua punya kelompok kan? Ya. Nah, sehingga 1 minggu ke depan kita akan evaluasi sudah sejauh mana kalian mampu melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian ada penugasan, selain relaksasi nafas dalam untuk mengurangi stres, kalian juga bisa melakukan relaksasi otot progresif. Sudah ada di dalam buku, boleh dipelajari. Kemudian minggu depan akan dipraktekkan lagi. Kalian akan belajar dalam kelompok lagi. Dan yang terakhir adalah hipnotis 5 jam. Ya, jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menurunkan tingkat stres dari yang levelnya lebih tinggi ke level di bawahnya. Tergantung nanti kerjasama dengan pasien, bagaimana kalian mengkaji, kemudian menentukan tingkat stres pasien, dan boleh melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien. Ya, jadi memang kecemasan itu paling sering dialami oleh pasien. Entah itu pasien dengan masalah gangguan psikososial ya, atau pasien-pasien yang ada di ruang-ruang penyakit umum, misalnya apa? Ibu yang akan melahirkan, pasien-pasien yang akan dibedah, ada tindakan-tindakan tertentu, itu perlu sekali dikaji ya. Karena apa? Secara psikologis mereka itu ketika ada masalah akan mempengaruhi fisiknya, fisiologisnya, mereka terkaitan ya. Nah, sehingga sebagai seorang perawat kita itu dituntut bagaimana untuk memberi asuhan keperawatan kepada pasien dengan segala macam permasalahan ya. Nah, semakin banyak kalian berlatih, semakin terampil kalian bisa membantu pasien. Apalagi di semester 5 kita akan praktek ya, akan praktek ke rumah sakit. Ini baru bagian psikososial, kita belum masuk ke gangguan mental ya. Nah, jadi dari hal yang bisa kita pahami di psikososial, kita akan belajar lebih banyak lagi di gangguan mental ya. Nah, sehingga saya berharap dari penjelasan yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan skenario yang sudah kita lihat, ada yang mau ya, ada pertanyaan silakan. 3 pertanyaan saja ya. Oke ya, silakan. Duduk saja. Maaf, saya ingin bertanya. Sebelumnya kan sudah menjelaskan beberapa tahap untuk mengatasi kecemasan. Nah, salah satunya ini ada teknik relaksasi nafas dalam. Nah, kapan sih Bu kita menggunakan teknik relaksasi nafas dalam tersebut ke pasien?
Bagus sekali ya. Jadi ketika kita mengkaji, tadi sudah didapatkan data-data, dia merasa khawatir, dia merasa takut, kemudian dia tidak bisa tidur semalam, tidak mau makan, tadi pagi katanya tidak mau makan, tidak nafsu makan. Jadi ini sudah, kalau kita klasifikasi dari data-data yang tadi, dia sudah menjurus ke kecemasan tingkat sedang, ya. Nah, dengan relaksasi nafas dalam tadi, kita berharap pasiennya mampu menurunkan tingkat kecemasan ke level yang lebih ringan, gitu ya. Jadi bisa digunakan pada level tingkat kecemasan sedang sampai ke berat, ya. Untuk relaksasi nafasnya, dan itu paling mudah, ya, paling mudah untuk bisa kita ajarkan ke pasien, ya. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang masih bertanya? Oke. Sebelumnya kita tadi sudah mempraktekkan bagaimana caranya untuk teknik relaksasi nafas sedang. Di sini saya menanyakan bagaimana kapan sih Bu teknik hipnotis ringan jari ini digunakan pada pasien yang mengalami kecemasan. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, hipnotis ringan jari, kita kalau dengar orang bicara tentang hipnotis, apa yang dibayangkan? Aduh, saya takut kena hipnotis. Nah, gitu ya. Padahal ini salah satu tindakan menjadi perawat yang bisa membantu untuk menurunkan kecemasan pasien. Itu biasanya kita suruh dia boleh dalam posisi yang tenang, nyaman, rileks, kemudian menggunakan 5 jari. Setiap jari itu mewakili sesuatu yang menyenangkan untuk dia. Entah itu pengalaman hidupnya yang paling berkesan untuk dia, ketika dia mendapat penghargaan, ketika dia mendapat pujian, itu bahwa dia kembali ke kenangan-kenangan itu, ya, di setiap jari yang akan dia letakkan berdasarkan instruksi kita, gitu ya. Nah, tetapi saat ini mungkin Ibu tidak mempraktekkan dulu ya, kalian penasaran, baca modulnya, tindakan-tindakannya, kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Jadi ditahan dulu ya. Nah, itu bisa dikasih beberapa tingkat berat bisa dengan fokus sehingga dia nggak fokus dengan masalahnya, dia kembali pada keadaan situasi yang paling happy dirasakan, ya. Oke, itu Bu episode-nya yang berikut. Ada lagi yang masih? Saya Bu, Iya. Bu izin bertanya. Ibu ini saya mau tanya, apa tingkat kecemasan pada teknik relaksasi otot progresif dibutuhkan? Oke, bagus ya pertanyaannya. Untuk relaksasi otot progresif, ini biasanya kita bisa pakai di pasien-pasien yang mengalami kecemasan dan mereka merasa tubuhnya sakit, ya, kadang sakit kepala, sakit punggung, sakit pinggang, otot-otot kakinya sakit. Jadi salah satu efek ya, ketika orang mengalami kecemasan ada respon fisiologis, gitu ya. Kalian pernah merasakan ada masalah kepala sakit, mau bangun dari tidur aja nggak bisa, mau berdiri aja nggak bisa. Itu pas sekali kalau kita melatih relaksasi dengan progresif pada pasien, ya. Jadi ini bagaimana otot-otot yang dia rasakan tidak nyaman, nyeri, itu bisa digunakan, sehingga dengan demikian perasaan sakit tadi, nyeri tadi, tidak nyaman tadi bisa berkurang, menurunkan tingkat stresnya, gitu ya. Jadi episodenya berikutnya, gitu ya, belum saat ini, karena kali ini kita fokus ke permasalahan, ya, skenario yang ada, kemudian permasalahan pasien.
pasien kita mengkaji data-data yang perlu untuk menentukan pasien ini ada di level tingkat mana, kemudian tindakan yang hari ini kita lakukan relaksasi napas dalam, dan minggu berikut kalian punya kelompok-kelompok sudah oke dengan pembelajaran untuk relaksasi napas dalam, nanti ibu tambah dengan latihan otot progresif dan hipnosis 5 jam. Oke, untuk hari ini pertemuan kita ibu kira sudah cukup, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah bagus. Ingat, minggu depan kita akan lanjut tindakan mengatasi kecemasan dengan 2 lagi praktiknya, ya, yaitu relaksasi otot progresif dan hipnosis 5 jari. Modulnya dipelajari, disimak dengan baik, coba berlatih di dalam kelompok. Setelah itu ibu akan simulasikan dan kalian akan melanjutkan belajar di dalam kelompok. Ini satu kelompok 5 orang kan? Iya. Baik, dengan kelompok-kelompok yang ada kalian boleh berlatih sehingga akan semakin banyak keterampilan yang bisa dimiliki. Kira cukup sekian untuk siang hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dengan praktek berikutnya.